Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya relate banget buat kita semua di zaman sekarang. Kenapa sih kita tuh susah banget buat fokus? Coba deh, kita mulai dari sini. Pernah nggak sih kamu lagi ngerjain sesuatu, terus niatnya cuma, lihat HP bentar doang, semenit aja. Dan blip, tahu-tahu sejam udah hilang gitu aja. Laporan nggak kelar, tapi kamu jadi update banget soal kabar terbaru di media sosial. Familiar banget kan? Nah, fenomena cuma bentar yang jadi lama banget ini, kita sebut aja lubang hitam 5 menit. Sekali kamu kesedot masuk, wah susah banget keluarnya. Dan kalau kamu ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh udah jadi pengalaman universal di zaman sekarang. Jadi, ini bukan berarti kamu aneh atau gimana ya. Terus biasanya pertanyaan yang muncul di kepala kita apa coba? Duh, apa aku pemales ya? Atau kok tekadku lemah banget sih? Kita tuh jago banget nyalahin diri sendiri soal ini. Tapi, dengerin baik-baik. Jawabannya itu, bukan. Ini sama sekali bukan salah kamu. Ini bukan soal karakter. Semuanya ada penjelasannya secara sains di otak kita. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita bedah biang keladinya. Ini bukan salahmu, tapi salah si dopamin. Jadi, dopamin itu apa sih? Gampangnya, ini tuh zat kimia di otak yang tugasnya ngasih hadiah. Dia keluar pas kita ngarepin atau dapat sesuatu yang bikin seneng. Kayak sistem reward internal kita gitu deh. Nah, di sini nih, otak kita dihadapkan sama pilihan sulit. Di satu sisi, ada tugas penting, kayak menyelesaikan laporan. Hadiahnya, ya ada, tapi nanti, jauh di sana. Di sisi lain, ada godaan buat scroll medsos. Hadiahnya, sekarang, detik ini juga. Dan ya tebak aja otak kita milih yang mana. Otak kita itu dari sananya udah diprogram buat milih hadiah yang instan. Makanya ngerjain tugas yang butuh kesabaran tuh rasanya berat banget. Sementara dapat notif nge-like atau nonton video pendek itu rasanya nikmat dan bikin nagih. Ada analogi yang pas banget buat ini. Distraksi digital itu ibarat junk food buat otak. Enak, cepat, gampang didapat, ngasih rasa senang sesaat, tapi nggak ada gizinya sama sekali buat perkembangan kita. Tapi bukan cuma soal dopamin loh, ada faktor penting lainnya. Yuk kita lanjut. Sekarang kita ngomongin soal krisis energi di otak kita. Coba bayangin energi mental kita itu kayak baterai HP. Kalau kita ngerjain hal yang butuh fokus tinggi, misalnya nulis atau mikir keras, wush, baterainya cepet banget habis. Tapi kalau cuma scrolling nggak jelas, itu tuh kayak mode hemat daya, hampir nggak makan energi sama sekali. Nah, ini poin kuncinya. Otak kita itu sama kayak tubuh, pada dasarnya pemalas. Maksudnya, dia itu mau seefisien mungkin, mau hemat energi. Jadi kalau disuruh milih antara kerjaan boros energi sama yang hemat energi, ya jelas dia bakal milih jalan yang paling gampang. Sebenarnya sistem hemat energi ini tuh keren banget, tapi buat ribuan tahun yang lalu. Buat nenek moyang kita, ini penting banget buat bertahan hidup. Mereka harus fokus sama ancaman dan hadiah yang ada di depan mata. Nah, disinilah masalahnya. Otak kita yang umurnya udah ratusan ribu tahun ini belum sempat nge-upgrade buat ngadepin dunia digital yang baru seumur jagung. Ibaratnya, kita pakai hardware zaman batu buat jalanin software super canggih. Hasilnya, ya korslet, fokus kita jadi korbannya. Oke, dari semua penjelasan tadi, kita sampai di kesimpulan yang paling penting dan paling melegakan. Kamu itu sangat normal. Jadi, kalau kamu ngerasa gampang banget ke distraksi, susah konsentrasi, itu bukan tanda kamu lemah, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kalau kamu punya otak manusia normal yang bereaksi secara wajar banget terhadap lingkungan yang ya emang nggak wajar, lingkungan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Oke, kita rangkum ya poin-poin pentingnya. 1, otak kita itu ngejar hadiah instan dari dopamin. 2, fokus itu butuh energi gede, mahal. 3, semua distraksi itu kayak junk food buat pikiran. Dan yang terakhir, otak kita emang nggak dirancang buat dunia kayak sekarang. Paham soal ini aja udah langkah pertama buat berhenti nyalahin diri sendiri. Jadi, kalau kita udah terima nih kalau ini semua normal dan otak kita tiap hari dijejelin junk food digital, pertanyaannya jadi berubah kan? Bukan lagi kenapa aku nggak bisa fokus, tapi gimana ya caranya punya pola makan mental yang sehat di dunia yang kayak gini? Nah, itu dia pertanyaan yang mungkin bisa kita pikirin bareng-bareng.